Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Eko saja. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Eko akan berbagi untuk konten yang pertama dari materi kurikulum merdeka, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita belajar, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini tampak di video kalian. Capaian pembelajaran untuk fase D pada konten Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dirumuskan sebagaimana berikut. Peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik memahami pentingnya pelestarian alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ajaran Islam. Peserta didik juga mampu menjelaskan pemahamannya tentang sikap moderat dalam beragama. Peserta didik juga memahami tingginya semangat keilmuan beberapa intelektual besar Islam. Adapun tujuan pembelajaran dari konten yang pertama ini, setelah kita mempelajarinya, diharapkan melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Quran Surah An-Nisa atau surah yang keempat, ayat 59, dan Quran Surah An-Nahl, surah urutan 16, ayat 64, sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik, peserta didik dapat menghafal Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64 sesuai kaidah tajwid. Tujuan yang ketiga, melalui pembelajaran eksplorasi, peserta didik dapat mengartikan lafal pada Quran Surah An-Nisa ayat 59 dan Surah An-Nahl ayat 64. Tujuan yang keempat, melalui pembelajaran eksplorasi, peserta didik dapat menjelaskan definisi Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan Ulil Amri. Yang kelima, peserta didik dapat menyimpulkan kandungan suatu hadis berdasarkan jenis dan fungsinya, serta dapat memperdomani kandungan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita siapkan dahulu diri kita, karena diri yang belum siap untuk belajar akan membuat pembelajaran nanti menjadi tidak bisa berhasil dengan baik. Anak-anak sekalian, belajar akan berhasil jika memiliki motivasi. Sedangkan motivasi akan terbangun jika diawali dengan rasa senang. Maka mari Pak Eko ajak kalian untuk duduk saling berhadapan dengan kawan sebangku atau semeja, lalu tatap baik-baik wajah kawanmu. Silakan duduknya saling berhadapan. Sudah? Jika yang kalian lihat adalah wajah ceria atau senang, angkat tangan kanan kalian. Jika yang kalian lihat adalah wajah yang murung, sedih, atau biasa saja, angkat tangan kiri kalian. Coba Pak Eko hitung, Pak Eko lihat banyak yang angkat tangan kanan atau banyak yang angkat tangan kiri. Nah, sekarang mari kita hibur teman kita. Yang duduk sebelah kanan, tepuk bahu kawanmu dengan hangat, ucapkan, senyumlah bos, hari ini akan ada kegembiraan untukmu. Ulangi lagi, tepuk lagi, senyumlah bos, hari ini akan ada kegembiraan untukmu. Gantian sekarang kawan yang sebelah kiri, tepuk bahu kawanmu dengan hangat, ucapkan, semangat bos, sambut hari ini dengan ceria. Sudah? Lagi, semangat bos, sambut hari ini dengan ceria. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anakku sekalian, ada yang sudah tahu apa yang disebut ulil amri? Atau siapakah ulil amri itu? Silakan tunjuk jari. Belum? Dua.
Bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran, anak-anak? Pernah mendengar kata hadis? Apa fungsinya terhadap Al-Quran? Yang sudah tahu, tolong tunjuk jari. Belum? Tidak apa-apa. Nanti kita belajar bersama-sama. Mari kita baca surah An-Nisa ayat 59, surah urutan keempat dari Al-Quran, yang bisa kalian lihat pada buku siswa halaman 6 atau modul halaman 3 sampai 4. Bagi yang belum bisa membaca, jangan kecil hati, tetaplah mengaji, tetaplah datangi majelis taklim, PPQ, majelis, musola, langgar, di masjid-masjid kampung kalian, belajarlah pada para ustadz, para kiai, para ibu nyai, agar kita dibukakan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Untuk sementara, bagi yang belum bisa membaca Quran, silakan nanti didengarkan pembacaan Pak Eko bersama kawan-kawan kalian, lalu tuliskan Latinnya. Per baris saja anak-anak, untuk memudahkan kalian mencocokkan. Oh, ini baris pertama bunyinya ini. Sehingga kalian sedikit demi sedikit bisa mengeja. Harapan Pak Eko, suatu saat kalian bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Disiapkan alat tulisnya? Sudah anak-anak? Mari kita baca baris yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita ulang. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Sudah? Sekarang baris kedua. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kita ulang. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Sudah? Kita sambung dengan baris ketiga. Kita ulang dari war-rasul. War-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita ulang. War-rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Baris yang terakhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita ulang. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Terima kasih. Mari selanjutnya kita terjemah per baris anak-anak ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri atau pemimpin atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasuli, maka kembalikanlah kepada Allah. Maksudnya kembalikanlah kepada kandungan Al-Qur'an, war rasuli, dan Rasul. Kembalikanlah kepada sunnah-sunnah Rasul atau kepada hadis Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Teks yang kedua adalah surah An-Nahl ayat 64. Di sini sudah Pak Eko cantumkan Latinnya anak-anak. Nah, yang belum bisa membaca Quran bisa menyalin dari sini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kita ulang. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini illa litubayyina, melainkan agar kamu dapat menjelaskan lahumul ladzi ikhtalafu fih, kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, wahuda, dan menjadi petunjuk, warahmatan, dan menjadi rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, Taraktu fikum, taraktu fikum amroini, aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang pada keduanya. Kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu jika kita berpegang pada kitab Allah, pada Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, pada hadis-hadisnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai sepertiga yang pertama anak-anak. Mari kita refleksikan dahulu. Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah adalah sumber hukum pertama dan kedua dalam agama Islam. Karena diturunkan di Arab, maka asli teks keduanya juga berbahasa Arab. Maka kita yang tidak memiliki bahasa ibu bahasa Arab harus mau mengaji dan belajar untuk bisa membaca teks Arab, memahami arti serta kandungannya. Siapa yang sudah bisa membaca surah An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64? Silakan dibaca. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tadi ada kalimat farudduhu ilallahi war rasuli. Artinya apa, masih ingat? Iya, maka kembalikanlah pada Allah dan Rasul. Artinya kembalikanlah kepada Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasul, Al-Hadis jika ada perselisihan atau perbedaan pendapat. Yang ketiga, ada kalimat wahudan warahmatan. Pada surat apa tadi? Ya, betul, surat An-Nahl ayat 64. Artinya apa? Ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk dan rahmat. Lalu, apakah kalian sudah hafal surat An-Nisa dan surat An-Nahl yang tadi kita baca? Jika belum, sering-sering diulang. Sering-sering murojaah di rumah. Insya Allah dimudahkan untuk bisa menghafalkannya. Mari kita masuk pada sepertiga yang kedua. Berdasarkan ayat yang tadi kita baca anak-anak, ada 3 komponen yang wajib ditaati sebagai pedoman. Yang pertama yaitu Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga ulil amri. Maksudnya agar kita mempedomani Al-Quran, As-Sunnah, serta para pemimpin. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang menjadi mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafaz dan maknanya dengan perantaran malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan secara mutawatir atau secara bersambung dengan banyak orang yang meriwayatkan sehingga tidak mungkin berdusta, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas.
yang membacanya dihitung sebagai ibadah. Sedangkan as-sunnah atau kadang disebut hadis adalah sumber hukum yang kedua. Sebagai umat Islam, orang yang beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam juga harus percaya pada hadis sebagai sumber hukum Islam. Sepeninggal Rasul, maka as-sunnah atau hadis ini kita ikuti penjelasannya melalui pemahaman para ulama, para dzurriyyah ahli bait Rasul, keturunan Rasul, para asatid atau ustadz, dan para solihin. Terdapat ragam kata yang hampir sama dengan sunnah ini. Kadang disebut hadis, kadang disebut khobar, ada juga istilah asar. Namun sesungguhnya keempat kata ini memiliki perbedaan sebagai berikut. Kalau sunnah atau hadis itu adalah segala hal yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan atau qauli, perbuatan atau fi'li, maupun takrir atau persetujuannya. Sedangkan khobar bisa jadi berita tersebut berasal dari Rasulullah, bisa juga dari selain Rasulullah, itu disebut khobar. Kalau sunnah atau hadis hampir bisa dipastikan berasal dari Rasulullah. Yang keempat adalah asar, itu sesuatu yang disandarkan pada para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, komponen yang kita pedomani adalah ulil amri. Itu seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan pada ulil amri atau pemimpin merupakan suatu kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas yang dohir atau dalil yang nyata dan jelas. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan pada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Ulil amri saat ini dapat diserupakan pemimpin negara, pemimpin pemerintahan dalam segala tingkatannya, dan sejenisnya. Selanjutnya mari kita belajar tajwid dasar, yaitu hukum bacaan alif lam. Hukum bacaan alif lam, ini huruf alif, ini lam. Anak-anak sekalian, ini alif, ini lam. Hukum bacaan alif lam ada dua macam, syamsiah dan qamariyah. Alif lam syamsiah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya atau meleburkannya kepada huruf sesudahnya. Huruf syamsiah ada 14, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dot, tol, do, dan lana. Contohnya seperti ini anak-anak, setelah alif lam ada huruf ro, sedangkan huruf ro adalah termasuk huruf syamsiah. Maka bacaan ini disebut bacaan syamsiah. Pelafalan bacaan alif lam syamsiah atau disebut juga dengan idgham syamsiah. Hal ini karena suara alif lam diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya atau melebur pada huruf sesudahnya. Untuk mengetahui alif lam syamsiah dalam Al-Quran, selain menghafalkan huruf-huruf syamsiah, juga terdapat ciri di antaranya adalah setelah alif lam terdapat huruf yang bertasdid. Ini anak sekalian. Alif, lam, kemudian huruf bertasdid. Maka alif lamnya ini, alnya ini melebur pada huruf yang ketiga, yaitu huruf ro, huruf sesudahnya. Maka di sini tidak ada al. Di sini tidak ada al, di sini tidak ada al. Yang ada adalah melebur pada huruf sesudahnya. Karena huruf sesudahnya ro, maka ro-nya menjadi tasdid, melebur ke depan, R-nya menjadi dua, dibaca ar-Rahman. Ini sin-nya melebur ke depan, sehingga S-nya menjadi dua, kita baca as-sama. Dan yang terakhir, nun-nya, ini nun-nya melebur ke depan, sehingga bukan kita baca al-naim, tetapi an-naim. Yang kedua adalah alif lam qamariyah. Berbeda dengan samsiah, bunyi al-nya pada alif lam ini tidak dibaca melebur, tetapi justru dibaca dengan jelas atau idhar. Huruf qamariyah juga ada 14, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Di sini alnya kelihatan anak-anak, bedanya dengan tadi. Nah, ini alnya kelihatan. Maka ini kita baca alhamdulillah, dan ini ghairil maghdub. Ini huruf setelah alif lam ada ha. Ha adalah huruf qamariyah. Tanda yang paling jelas
selain menghafalkan 14 huruf Qamariyah, huruf alif lam berharokat sukun. Nah, ini sukun itu titik kecil ini, bulatan kecil. Nah, ini anak sekalian, ada bulatan kecil, alif, lam, kemudian sukun. Maka ini kita baca kita baca alhamdulillah, dibaca idhar atau jelas. Atau idhar Qamariyah, bacaan Qamariyah. Alhamdulillah, kita selesai pada sepertiga yang kedua. Mari kita refleksikan. Perhatikan teks ayat di bawah ini, lalu tentukan bagian yang mengandung hukum bacaan alif lam, serta identifikasilah sesuai macam, sebab, dan cara membacanya. Ketika kita dihadapkan pada suatu teks ayat seperti ini anak-anak, mari kita untuk rajin mengurut dari sisi sebelah kanan. Jangan dilihat seperti ini. Kalau dilihat semata-mata, kita belum tentu bisa langsung menemukan letak bacaan alif lamnya. Maka mari kita untuk rajin, tidak bosan-bosannya untuk mengurut dari kanan ke kiri. Kita mulai dari sini. Ada alif, ada lam anak-anak, ada tasdid. Apakah ini samsiah? Kan. Karena harusnya tandanya samsiah adalah harokat tasdidnya setelah alif lam. Berarti ini bukan samsiah. Kita lanjut. Nah ini anak-anak, ada alif, ada lam, ada tasdid. Nah, maka lafadz Allah ini merupakan bacaan syamsiah. Kita lanjut, sebelah kirinya lagi. Ada alif, ada lam, roknya bertasdid anak-anak. Maka ini juga termasuk bacaan syamsiah, ar-rasul. Kita lanjut, sebelah kirinya lagi alif, lam. Di sini sukun. Bukan tasdid, tapi sukun. Berarti Qamariyah. Habis, kita lanjut baris yang kedua. Ada lafadz Allah dan Rasul lagi anak-anak, mengulang yang teks pertama. Teks baris pertama, jadi ini samsiah, yang ini juga samsiah. Ini Allah lagi samsiah. Nah ini anak-anak ada alif, lam, dan sukun. Lamnya berharokat sukun. Maka ini adalah Qamariyah. Awal teks baris yang ketiga juga Qamariyah anak-anak. Perhatikan nih, lamnya sukun ini. Al-akhir. Kemudian baris yang keempat, di sini ada alif lam sukun lagi, sama persis dengan atasnya, lamnya sukun. Maka ini juga Qamariyah. Ya, demikian ada terdapat beberapa bacaan Qamariyah dan Samsiah pada dua teks ayat ini. Sudah bisa dipahami anak-anak? Kita masuk pada sepertiga yang terakhir. Ya. Hadis berdasarkan jenisnya ada tiga, yaitu hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah. Tadi di awal sudah kita singgung, yaitu hadis yang berupa perkataan Rasul, hadis yang berupa perbuatan Rasul yang disaksikan para sahabat, dan hadis yang berupa persetujuan Rasul. Hadis qauliyah adalah seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah SAW untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan. Ciri hadis qauliyah atau hadis qauli adalah sebagai berikut. Satu, diawali dengan ungkapan atau ucapan qala Rasulullah. Qala artinya berkata. Nah ini qala Rasulullah. Kalau ada kata qala atau Rasul bersabda, Rasul berkata, maka itu adalah hadis qauli atau hadis yang berupa perkataan Rasul. Seperti contoh ini. An Abi Hurairah qala. Berkata Abu Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang dicetak kuning. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti karena Rasul bersabda, Rasul berkata, ini berarti adalah ciri hadis qauli. Yang kedua, bisa juga diawali dengan ucapan atau ungkapan anin nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Masih sama ya, qala. Seperti ini. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala. Diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda.
bersabda atau berkata. Yang ketiga, mungkin bukan kola, tapi yakulu. Nah, ini hampir sama ya. Ini yang dicetak tekuning ini anak-anak. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda atau berkata. Nah, sudah bisa diingat-ingat anak-anak. Kalau tidak kola berarti yaqulu. Artinya bersabda atau berkata. Ini bentuk katanya ya. Yang kedua adalah jenis hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah hadis Nabi yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri hadis fi'liyah yang bisa dilihat dalam matan hadis, matan adalah teks hadis, adalah sebagai berikut. Misalnya ada ucapan sahabat dengan lafaz ro'aitu, aku melihat. Berarti sahabat melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti dengan penjelasan dari para sahabat itu untuk menjelaskan apa yang dikerjakan Rasul yang dilihat oleh para sahabat tadi. Atau ucapan sahabat dengan anna Rasulullah kana. Nah, ini juga termasuk ciri-ciri hadis fi'liyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu titik. Ada perbuatannya Rasul apa yang dilihat oleh para sahabat. Jadi setelah kata kana biasanya ada kata kerja yang mengikutinya. Contoh hadis fi'liyah pendek. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmi ala rahilatihi yaumanahar." Rasulullah melempar jumrohnya pada hari raya Idul Adha. Jadi sahabat Jabir melihat perbuatan Rasul melempar jumrohnya pada hari raya Idul Adha. Jumroh itu adalah salah satu perbuatan dalam haji. Nah, itu anak-anak sekalian. Disebut fi'li atau perbuatan Rasul yang disaksikan para sahabat. Jenis yang ketiga adalah hadis takririyah. Hadis takririyah adalah diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau atau pada masa beliau, dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut ada kalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran beliau dan pengakuan beliau. Seperti contoh ini. Hadis tentang daging dob sejenis biawak, tetapi makanannya adalah belalang dan rumput di Saudi Arabia sana. Berbeda dengan biawak di sini anak-anak. Annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam baita Maimunah fa'atiya bidobin mahnadin dan seterusnya. Ia yang meriwayatkan hadis ini masuk bersama Rasulullah ke rumahnya Maimunah. Lalu disajikan daging dob. Nabi SAW menjulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang ada dalam rumah Maimunah berkata, beritahu dulu Rasulullah, daging apa itu? Maka lantas mereka berkata, Rasulullah, itu adalah daging dob, daging biawak. Nabi pun menarik kembali tangannya. Dan aku berkata, wahai Rasulullah, apakah binatang ini haram? Beliau menjawab, tidak. Tetapi binatang itu tidak ada di tanah kaumku sehingga aku merasa jijik padanya. Khalid berkata, aku pun mencuri dan memakannya sementara Rasulullah SAW memperhatikanku. Artinya perbuatan Khalid yang tetap memakan daging dob ini tidak diingkari Rasul, tidak dilarang oleh Rasul. Maka ini namanya disetujui. Hadis yang seperti inilah yang disebut sebagai hadis takririyah atau sunnah takririyah. Kalau anak-anak masih bingung, maka cukup memahami ciri yang dua jenis tadi, hadis qauli dan hadis fi'li. Nah, jika ada hadis yang ketiga, maka itu adalah hadis takriri. Nah, itu untuk memudahkan kalian membedakan jenis-jenis hadisnya. Selanjutnya, hadis tadi disebutkan sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran.
Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 secara garis besar. Yang pertama bayan takrir atau bayan takkid atau bayan isbat. Yang kedua bayan tafsir. Yang ketiga bayan tasyrik. Dan yang ketiga adalah bayan nasakh. Anak-anak bisa membukanya pada buku siswa halaman 13-14 atau modul pada halaman 7. Yang pertama adalah bayan takrir atau bayan takkid atau bayan isbat. Fungsi hadis sebagai penguat, artinya takrir atau takkid atau isbat adalah penguat terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Dapat diartikan pula bahwa hadis menjelaskan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya menjelaskan mengenai zakat, haji, sholat, dan sebagainya. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 110 di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas kemudian dipertegaskan lagi, dikuatkan lagi oleh hadis Rasulullah SAW. Al-Islamu, Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu apapun, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang difardukan, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji di Baitullah. Jadi hukumnya sholat, hukumnya zakat pada ayat ini dikuatkan lewat hadis. Maka fungsi hadis di sini sebagai bayan takrir atau bayan takkid atau bayan isbat, yaitu penguat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua adalah bayan tafsir. Hadis mempunyai fungsi sebagai penafsir atau pentafsil, penjelas terhadap ayat Al-Quran. Di tafsir maksudnya adalah menjelaskan atau memperinci keumuman dari Al-Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang bersifat global. Disinilah diperlukan hadis atau sunnah untuk menjelaskan atau memperinci hal-hal yang di dalam Al-Quran baru disebut secara garis besarnya saja. Perlu diketahui bahwa fungsi sebagai perinci atau bayan tafsir ini merupakan fungsi yang terbanyak pada umumnya dari hadis. Contohnya, hadis memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat yang bersifat umum atau global, baik itu dalam hal ibadah maupun hukum. Contohnya perintah sholat. Mari kita ulang yang tadi disebutkan bahwa wa'aqimus sholah, dirikan sholat. Tetapi kita belum tahu sholat apa yang disuruh dirikan oleh Allah. Berapa rokaatnya, tata caranya bagaimana, dan seterusnya. Maka disinilah kemudian dirinci dalam hadis dalam bentuk sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Maka kita menjadi mengenal gerakan dan bacaan sholat dari perilaku Rasulullah. Kita jadi tahu jenis-jenis sholat, ada yang fardu, ada yang sunat, serta rincian tentang pelaksanaannya. Ada mengangkat tangan, ada tasyahud, itu adalah dari perbuatan Rasulullah yang kemudian menjadi bagian dari hadis atau sunnah. Baik itu yang dikatakan Rasul atau hadis qauli maupun hadis fi'li, yaitu perbuatan Rasul yang disaksikan oleh para sahabat. Yang ketiga anak-anak adalah fungsi bayan tasyrik. Makna dari fungsi hadis sebagai bayan tasyrik yaitu hadis menjadi salah satu yang menciptakan hukum syariat. Artinya ini di dalam Al-Quran belum disebutkan hukumnya secara jelas, kemudian dalam hadis diberikan hukumnya dengan jelas. Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Sehingga kedudukannya tidak lagi menjadi penjelas atau penguat lagi seperti tadi fungsi pertama kedua, tetapi justru sunnah itu sendirilah yang berfungsi sebagai dalil atau pembuat hukum syariat. Di antaranya hadis tentang zakat fitrah. Pada ayat tadi, masih ingat anak-anak? Wa aqimus sholata wa atuz zakata. Allah juga menyuruh untuk menunaikan zakat, tetapi zakatnya bagaimana?
Zakat apa yang dimaksud? Tidak ada penjelasannya. Maka sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini menjadi hukum syariat, menjadi dalil untuk melaksanakan zakat fitrah dalam hal ini. Di sini disebutkan farodo zakat al-fitri. Nah, diwajibkan. Nah, ini ada kata diwajibkan di sini. Yang tadi tidak diwajibkan, ada kata diwajibkan. Sehingga menjadi jelas, menjadi tasyrik, menjadi dalil hukum syariat akan kewajiban membayar zakat fitrah. Sunnah atau hadis Rasulullah sebagai bayan tasyrik ini wajib untuk ditaati dan diamalkan berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi wajibnya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Yang keempat terakhir, yaitu fungsi sebagai bayan naskhi. Maksud dari bayan naskhi adalah as-sunnah atau al-hadis berfungsi menjelaskan mana ayat yang menasakh atau menghapus dan mana ayat yang dimansuh atau yang dihapus secara lahiriah bertentangan. Bayan nasakh ini sering juga disebut sebagai bayan tabdil, artinya mengganti suatu hukum atau nasakh menghapuskan suatu hukum. Contoh dari bayan nasakh terdapat dalam penjelasan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Misalnya dalam ayat tersebut disebutkan, Kutiba alikum idha hadra ahadakum mautu intaraka khairan lil wasiyatu lil walidain. Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, karib kerabat, dan seterusnya. Dan itu merupakan kewajiban. Hakon alal mutlakin, kewajiban. Nah, jadi wajib untuk berwasiat jika hartanya banyak. Bukannya mewariskan, bukan hanya hukum waris, tetapi diwajibkan berwasiat. Ayat di atas lalu dinasakh atau diganti atau dihapus dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai, sesungguhnya Allah memberikan hak pada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris. Nah, jadi kalau sudah dapat waris, tidak wajib dapat wasiat. Kalau di sini kan wasiat itu wajib. Nah, di sini diganti bagi yang sudah menerima waris maka tidak wajib mendapat wasiat dari orang yang meninggal, baik itu wasiat harta dan yang sejenisnya. Alhamdulillah anak-anak, selesai sudah bagian yang ketiga, mari kita refleksikan. Perhatikan dua teks hadis di bawah ini, lalu identifikasilah sesuai jenis dan fungsinya. Jika kalian telah memiliki bekal tata bahasa Arab, cobalah mengambil faidah dari kandungan hadis tersebut. Yang teks berwarna biru anak-anak. Mari kita baca. An Utsman radhiyallahu anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Lihat di sini ada kata qala. Berarti sesuai jenisnya ini adalah hadis qauli, pintar. Hadis qauli. Kandungannya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, ini dimasukkan ke dalam hadis qauli, sedangkan fungsinya adalah sebagai bayan apa? Iya, bayan isbat atau bayan takkid, menguatkan yang sudah ada di dalam Al-Qur'an. Yang kedua, an Jabir bin Abdillah qala kana Rasulullah. Ada kata kana. Nah, kalau kana berarti sahabat Jabir ini melihat perbuatan Rasulullah. Maka hadis ini termasuk jenis hadis fi'li atau perbuatan Rasulullah. Rasulullah bagaimana? Sahabat melihat Rasulullah yusolli ala rahilatihi. Salat di atas kendaraan haisu tawajjahat. Dengan manut menghadap kemana saja kendaraannya menghadap. Nah, jadi sahabat melihat Rasulullah sholat di atas kendaraan dengan mengikuti arah kendaraan tersebut. Faida aradal faridota, tetapi ketika Rasul menginginkan sholat fardu, nazala, maka Rasul turun dari kendaraan. Fastaqbalal
kiblata. Kemudian Rasul menghadap kiblat. Nah, ini dilihat perbuatan Rasul ini oleh sahabat Jabir. Maka teks yang kedua ini sesuai jenisnya termasuk hadis fi'li. Dan ini termasuk bayan tafsir, menjelaskan tentang tata cara sholat atau merinci sholat, khususnya sholat di atas kendaraan. Ya, demikian anak-anakku sekalian untuk konten Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan mohon maaf. Wala'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.